Ini Kasep. Itu laptopku loadingnya lama, matiin. Udah yuk. Udah nih, mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang produksi headphone dan speaker menggunakan metode linear programming untuk tugas mata kuliah teknik riset operasi yang disusun oleh Hendra Darmawan, Hanifa Zara, dan saya sendiri Umar Hamdan. Terus untuk latar belakang, Dibacakan oleh Jahra. akan dibacakan oleh Hanifa Zara. Kepada Hanifa Zara saya persilakan. Latar belakang linear programming atau program linear merupakan salah satu teknik yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang terbatas dan langkah secara optimum. Sumber daya terbatas tersebut jika dalam satu industri atau perusahaan meliputi semua faktor-faktor produksi seperti mesin-mesin, tenaga kerja, bahan mentah, modal, teknologi, dan informasi. Peluang bisnis elektronik untung besar merupakan jenis bisnis yang banyak diminati oleh para pengusaha kecil menengah. Menurut situs peluang bisnis elektronik adalah pilihan bagi banyak pengusaha yang baru memulai bisnis mereka karena beberapa faktor, seperti modal kecil, tidak diperlukan pengalaman besar, dan dapat segera dimulai. Di era globalisasi saat ini, industri elektronik berkembang pesat di seluruh dunia, terutama Indonesia. Perkembangan industri elektronik dapat dilihat pada tahun dari tingkat pertumbuhan waktu itu dan lain-lain. Tahun di Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia, peningkatan nilai pasar elektronik Indonesia mencapai VND 31 triliun, meningkat 15% pada tahun sebelumnya. Salah satu produk elektronik yang diminati masyarakat Indonesia saat ini adalah handphone. Pembuatan elektronik ini merupakan satu dari sekian banyak industri elektronik lainnya yang ada di Indonesia. Industri jenis barang seperti handphone dan speaker, usaha ini tidak memiliki metode yang pasti dalam menentukan jumlah produksi yang optimal pada masing-masing jenis barang yang akan diproduksi. Permasalahan dari usaha elektronik ini adalah hasil penjualan yang kurang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penjualan maksimal dari produksi. Permasalahan pada industri alat elektronik ini dapat dipandang sebagai linear programming dikarenakan semua variabel menghendaki hasilnya berupa bilangan bulat. Pada penelitian ini menggunakan metode linear programming atau program bilangan bulat. Masalah adalah pemrograman linear di mana beberapa atau semua variabel diharuskan menjadi bilangan bulat non-negatif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat kami rumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, mencari nilai maksimal dari handphone. Kedua, mencari nilai maksimal dari speaker. Ketiga, mencari nilai tengah dari kedua variabel tersebut. Berikutnya ada tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan adalah sebagai berikut. 1. Mencari nilai maksimal dari produksi handphone dan speaker. 2. Langkah-langkah analisis. Baik, terima kasih kepada Hanifa Zara yang telah menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah. Selanjutnya saya lanjutkan. Saya Umar Hamdan dengan NIM 111988 akan mempresentasikan tentang asumsi dalam LP atau Linear Programming. 1. Angka-angka pada fungsi tujuan dan fungsi batasan diketahui secara pasti
dan tidak berubah selama periode dipelajari. 2. Fungsi tujuan dan fungsi batasan memiliki proporsionalitas. 3. Aditivitas dimaksudkan bahwa penjumlahan dari semua aktivitas sama dengan penjumlahan dari aktivitas perorangan. 4. Divisibilitas. Pendugaan solusi kondusi dapat dibagi-bagi. Keutuhan bukan bilangan bulat. Angka dapat dibagi dalam bilangan pecahan. 5. Semua jawaban atau variabel non-negatif. Nilai negatif bagi kuantitas fisik adalah mustahil. Kemudian langkah-langkah analisis. 1. Pengembangan model. Kumpulkan data untuk menaksir besaran parameter yang berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi. Taksiran ini digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model matematis dari persoalannya. 2. Pemesahan model. Dalam memformulasikan persoalan ini biasanya digunakan model analitik, yaitu model matematis yang menghasilkan persamaan sehingga didapatkan pengujian keabsahan model menentukan apakah model matematis yang dibangun telah menggambarkan keadaan nyata secara akurat. 4. Implementasi hasil akhir harus bisa menerjemahkan hasil studi atau hasil perhitungan ke dalam bahasa sehari-hari yang mudah untuk dimengerti. Kemudian yaitu fungsi tujuan. Maksimumkan atau minimumkan F dalam kurung X, Y sama dengan AX plus BY. Fungsi kendala, ini adalah rumusan dari fungsi kendala, dengan ABCD adalah koefisien dan K adalah konstanta. Kemudian ini ada studi kasus. Untuk suatu perusahaan akan memproduksi headphone dan speaker untuk perakitan. Untuk satu unit headphone memerlukan waktu selama 4 jam kerja, sedangkan satu speaker memerlukan waktu perakitan selama 3 jam kerja. Setelah selesai dirakit, headphone dan speaker harus melalui proses pengetesan. Satu unit head 2 jam untuk pengetesan, sementara satu speaker butuh waktu 1 jam untuk pengetesan. Jumlah waktu yang tersedia untuk perakitan headphone dan speaker adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah waktu untuk pengetesan headphone dan speaker adalah 100 jam per minggu. Setiap unit headphone memberikan keuntungan sebesar 45.000, sedangkan satu unit speaker keuntungannya 25.000 per unit. Ini berapa banyak headphone dan speaker sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan bisa maksimum. Gunakan linear programming dalam pengambilan keputusan agar sumber daya yang ada bisa optimum. Informasi permasalahan perusahaan elektronik. Infonya perakitan, itu ada perakitan, pengetesan, dan keuntungan per unit. Kemudian ada jam kerja per unit. Tadi kan satu headphone perakitannya 4 jam ya, 4 jam kerja, kemudian pengetesan 2 jam. Nah, speaker 3 jam perakitan dan pengetesannya butuh waktu 1 jam. Ini waktu yang tersedia per minggunya. Untuk perakitan headphone dan speaker butuh waktu 240 jam per minggu. Kemudian pengetesan 100 jam per minggu untuk pengetesan masing-masing produk, yaitu headphone dan speaker. Untuk keuntungan per unit yaitu 445.000 sama 25.000. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hendra Darmawan. Pada Hendra, saya bersilakan. Hendra. Oke. Oh, sorry.
Oke, saya lanjutkan. Saya Darmawan dengan NIM 111990. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi setelah Umar. Di sini kita ada mempunyai fungsi tujuan, itu dari yang tadi kita lihat angka 45.000 dari adalah headphone dan 25.000 itu dari speaker. Oke, di sini kita mempunyai fungsi kendalanya, bisa dilihat itu 4x tambah 3y lebih kecil dari 240 jam, dan 4x tambah 0 lebih kecil dari 240 jam. Sama dengan x 240 jam bagi 4, x sama dengan 60y. Jadi totalnya itu 0 didapatkan. Nah, kita juga koordinatnya 60 kali 60,0. Oke. 2, di sini kita lihat juga ada dan totalan tadi gitu kan 2x tambah y lebih kecil dari 100, 2x tambah 0 lebih kecil dari 100, x sama dengan 100 dibagi 2, bisa dilihat nilainya adalah x 50. Koordinatnya adalah 50,0. Oke, dan sebelahnya kanan juga kita lihat rumus-rumusnya, bisa dilihat itulah macam-macam rumus atau titik potong dari hasil penjumlahan antara headphone dan speaker. Dari hasil mencari titik potong mendapatkan koordinat 30,40 daerah penyelesaian. Oke, next. Ya, di sini kita juga mempunyai fungsi tujuan lanjutannya. Di sini ada gambaran dari grafik, bisa dibilang penyelesaian dengan menggunakan titik sudut atau disebut dengan corner point, artinya kita harus mencari nilai tertinggi dari mana titik-titik yang berada pada area layak, flexible region. Bisa dilihat di gambar di atas, dapat lihat bahwa ada 4 titik yang membatasi area, yaitu titik 0,0 atau dengan A atau 0,80, ini sama dengan B 30 dan 40, dan C ada 50 kali 0. Ini gambarannya di sini. Next. Oke, dan di sini kita bisa lihat dari gambaran tadi, lanjutannya adalah penyelesaian dengan menggunakan titik sudut. Keuntungan pada titik 0 dalam kurung 0,0 adalah 45.000 kali 0. Itu adalah hasil jumlah antara pembuatan headphone dan speaker. Tambah lagi 25.000 kali 0 sama dengan 0. Jadi keuntungan pada titik A, yang kita bisa lihat di sebelumnya ada 0, dibagi 80 adalah 45.000 kali 0 dan tambah 25.000 dikali 80 sama dengan 2 juta unit. Keuntungan pada titik B, 30 dibagi 40 adalah 45.000 kali 30 dan ditambah 25.000 kali 40. Jadi keuntungan total seluruh dari titik B 30 adalah 2.350.000. Di sini juga kita mempunyai titik C, yaitu 50 dibagi 0 ada 55.000 dan 25.000 dikali 0. Jadi keuntungan dari titik C yaitu adalah 2.250.000 rupiah. Karena keuntungan tertinggi yaitu pada titik B bisa dilihat, maka sebaiknya perusahaan memproduksi meja sebanyak 30 player dari kursi sebanyak 40 speaker, dan perusahaan memperoleh keuntungan dari optimal sebesar 2.350.000 rupiah. Cukup sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Umar. Kesimpulannya yaitu program linier adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu maksimumkan atau minimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Yang termasuk dalam komponen model program linier adalah variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan model. Program linier bisa diselesaikan menggunakan metode grafik untuk menentukan persoalan maksimum maupun minimum. Selesai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf. Dan apabila ada saran dan masukan, boleh disampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop. Oke.
Oke. Hmm.